Halo, jadi hari ini kita akan masuk ke dalam pertemuan yang modul 6 pelajaran 4. Ya, kita akan belajar mengenai labirin. Nah, di sini kita akan membuat finishing project. Finishing projectnya untuk apa? Jadi kita akan membuat projectnya kita bisa menembak, ya. Nah, dan dia kalau tembakan kita mengenai musuh, musuhnya itu akan jadi hilang. Nah, bagaimana cara kita membuatnya berarti ya? Nah, kita akan buat yang namanya gerakan otomatis musuh. Nah, pertama sebelum kita ngebikin bisa mengeluarkan tembakan, kita sekarang akan coba untuk bikin musuhnya itu bisa bergerak otomatis dulu. Caranya seperti apa? Lihat, ya bisa ke kiri dan ke kanan, ya. Nah, itu caranya kita akan ngebikin kelas baru. Jadi ibaratnya pewarisan yang kemarin, ya, kita bikin lagi, ya kita wariskan, habis itu kita wariskan lagi. Ibaratnya ini adalah kakek, ini papa, ini adalah cucu berarti ya. Jadi kita mewariskan dua kali ya. Kita punya dari yang ayahnya ayah, terus punya dari ayah. Terus kita punya yang spesial sendiri. Ya, jadi pewarisan ini tuh gak bakal pernah habis. Kalian bisa mewariskan terus. Ya, tergantung sama kebutuhannya kalian seperti apa. Nah, bedanya kelas pemain sama kelas musuh apa? Bedanya kalau kelas pemain kan kita ya, yang warna biru, kita bisa ngontrol pakai row, tanda panah. Kalau musuh, ya udah, dia kanan kiri tok. Dan itu pun udah otomatis. Ya, nah makanya kita perlu ngebikin dua-duanya update dengan berbeda. Nah, ini untuk membuat musuh, berarti kalian tinggal bikin aja ya, yang ini dari titik X1 ke X2. Nilai Y-nya sama ya, karena dia cuma pindah kanan kiri doang. Nah, bagaimana cara kita membuatnya berarti? Jadi, kita akan ngebikin properti, itu speednya jadi 2. Ya, kecepatannya 2 aja. Nah, ntar yang perlu kita lihat adalah kita perlu ngecek apakah ya koordinat X1-nya itu udah ini, apakah koordinat X sprite kurang dari atau sama dengan X1. Jadi, dicek musuhnya kita itu udah sampai belum sih di X1. Kalau belum, dia berarti, oh X1 ada yang di sebelah kanan ya. Kalau belum berarti dia ke kanan. Kalau misalnya udah, ya udah. Berarti dia ngecek nih yang kedua. Udah sampai X2 belum? Kalau belum berarti dia ke kiri. Karena X2-nya di kiri. Gitu. Ya. Nah, berarti kita perlu tahu nih koordinat X-nya musuh. Bagaimana caranya? Caranya, kalian akan update dan juga bikin dulu kelas enemy sendiri ya, musuh objeknya. Oke, seperti ini. Tinggal di-update aja monster update sama monster rasa. Karena dia udah diwariskan ya. Jadi kita tinggal panggil aja metode-metodenya. Ya. Oke, ada yang punya pertanyaan dulu tentang musuh yang bisa bergerak ke kiri dan ke kanan. Jadi cara logiknya itu gimana? Logiknya di sini ya. Yang bergambar. Nanti kalau musuhnya belum sampai ke titik X1, dia akan ke kiri. Tapi kalau dia belum sampai ke X2, dia akan ke kanan. Gitu. Ya. Nah, kalau tidak ada, kita akan lanjutkan dulu aja implementasi shooting. Jadi, selanjutnya kalian punya yang namanya sprite baru yaitu ballet. Ya. Peluru ini juga otomatis bergeraknya dan dia akan menghilang saat menyentuh musuh. Jadi seperti di contoh ya,
kalau dia kena musuh atau kena tembok, baletnya akan hilang. Tapi dia akan terus bergerak ke kanannya. Terus aja sampai dia mengenai ujung. Yang perlu kita ketahui, gimana caranya berarti ya, ngebikin dia bergerak ke kanan, sama ketika diklik tombol spasi muncul. Dan kalau mengenai musuh, hilang. Caranya kita menggunakan handling lagi. Dan kita akan ngebikin kelas baru, kelas peluru. Nah, di sini yang perlu kalian pilih, karena nanti kan ada banyak ya pelurunya, kita grouping aja ya. Kita grup peluru yang udah kita buat ke dalam variabel bullets pakai S. Ntar tinggal kita update aja ya guys. Kita update aja untuk pelurunya. Nah, ntar ketika kita udah update ya udah dia bisa muncul pelurunya ya, kayak gitu. Oke? Nah, bagaimana cara kita menggerakkan sprite dari kiri ke kanan secara otomatis? Caranya kita pakai koordinat X dengan kecepatannya parameter. Nah, kalau misalnya dia udah sampai ke ujung kanan, lihat ya, kalau dia mengenai tembok apa yang terjadi? Hilang ya. Dan kalau dia mengenai musuh apa yang terjadi? Hilang juga. Kita menggunakan yang namanya metode kill. Nah, kill ini kita akan panggil dia agar menghilang ketika mencapai tepi layar. Gitu. Siapa yang membuat shotnya? Ya udah berarti nanti tinggal si pemainnya aja, yaitu di fire. Jadi ketika ada event spasi, dia akan menembak di player. Ya. Nah, pelurunya muncul dari mana, Kak? Pelurunya itu muncul dari ujung kanan ini ya, di sebelah sprite-nya. Caranya, kalian tinggal bikin aja layer.track.right. Ini buat ngebikin dia ada di sini ya, di kanan. Terus kalau center Y, dia di mana Kak sumbu Y-nya? Ya udah di tengah. Dia ada di kanan tengah. Oke, kita akan lanjut. Jadi nanti kalian tinggal bikin aja bullet, bikin bullet.png ya, ini untuk gambarnya. Kita bikin dia di right dan juga center Y. Dan untuk sisanya koordinatnya tadi, kita tinggal setting seperti ini ya, sama ukurannya. Nah, jangan lupa untuk diupdate sama di draw biar muncul di window ya. Untuk menanganinya gimana? Jadi nanti dicek nih. Ya kan kalau dia ke atas ini bergerak ke atas. Kalau dia ada tombol space, ada spasi, diklik, kita menjalankan yang fire atau menembak musuh, menembak peluru. Ya. Jadi untuk membuat pelurunya muncul pas diklik tombol spasi berhasil. Tapi buat menghilang gimana? Dindingnya. Yes, ya kita ngebuat dia akan hilang. Diapain, Teo? Dindingnya agar menghalangi peluru. Ya kita bakal bikin metode baru alias tabrakan dengan sprite. Ya, yang kemarin itu loh, collision. Jadi kalau misalnya kan kemarin tabrakannya kita antara musuh, antara hero dengan dinding. Ya, hero-nya itu nggak boleh tembus ke dinding. Sekarang kalian akan membuat ketika ada yang bertabrakan atau pelurunya muncul dengan dinding, pelurunya kena dinding, dia akan hilang. False. False ini untuk apa? Ini untuk menunjukkan apakah sprite terlibat, itu akan dihapus atau enggak. Gitu ya. Jadi kalau untuk collide track, sprite dengan sprite dia nggak ada false-nya, tapi kalau sprite dengan elemen group dia akan ada false. Ya. Jadi yang benar itu seperti apa nih? Yang benar ya kita ngebikin
tetap boleh ada tabrakan ya. Kita boleh menabrak dinding dan dindingnya nggak boleh hilang. Ini benar ya. Tapi kalau misalnya kan tadi peluru itu udah ada di dalam grup kan. Nah, grup dengan grup itu yang harus menghilang adalah pelurunya. Makanya kita setting sprite collide itu jadi false ya. Nah, nanti bagaimana berarti yang berikutnya? Kita tinggal bikin aja dua parameter baru. Jadi ini bakal ngeliat nih. Oh, kalau bullets dengan barriers, bulletsnya akan hilang. Tapi kalau barriersnya itu tidak. Ya, karena ada dua grup nih yang saling bersentuhan. Tapi kalau player dengan barriers, karena dia sprite collide, jadi barriersnya dengan player itu tidak ada yang hilang. Tapi kalau bullet dengan barriers, yang bulletnya akan hilang ya. Nah, ini yang bulletnya untuk true, barriersnya untuk false. Gitu. Ya, kalau tabrakan dengan musuh gimana? Pertama kita perlu bikin dulu ya musuh, sprite musuh, objeknya, terus kita grouping musuhnya, dan kita masukin ke dalam grup tersebut objek yang udah kita buat. Dan tinggal kita setting aja ya draw update-nya. Nah, apa yang terjadi kalau bullets ketemu monsters? Dua-duanya jadi true, dua-duanya menghilang. Pakai grup collide ya. Itu kenapa yang tadi monster kita ngebikin grup padahal cuma ada satu. Oke, gitu. Nah, udah selesai guys. Dari kalian ada pertanyaan dulu sebelum kita praktek? Ada? Coba. Iya, kenapa? Kenapa, Theo? Ada? Ada pertanyaan, Theo? Ada? Oh, nggak ada. Yang lain ada pertanyaan, coba dilihat dulu. Ya, jadi tugas kita sekarang ada membuat kelas enemy, kelas bullet, dan nanti kita tinggal bikin groupingnya ya. Lalu bikin objek enemy dan bulletnya. Oke, gampang ya. Siap, kita akan mulai aja untuk coding. Siap-siap, boleh dibuka Visual Studio Code-nya. Yang terakhir kali, kita kan ngebikinnya seperti ini ya. Kita ada parent class, ada class player, ada apa lagi guys? Udah ya, udah sampai class player ya. Nah, sekarang kalian pertama akan membuat yang namanya kelas, sorry. Hmm, kita akan membuat dulu kelas musuhnya, kelas musuh. Musuh yang itu ya beda ya, musuh otomatis, otomatis gerak. Nah, gimana cara kita membuat kelas musuh otomatis gerak? Nanti kalian tinggal buat aja ya. Pertama, kalian setting kelas enemy-nya dulu. Kalian setting kelas enemy-nya seperti ini. Nih, kalian setting kelas enemy-nya. Kalian bikin init-nya ya. Dev init. Sorry. Betul ya, dev init. Nah, ini kalian mewariskan dari kelas game sprite. Ya, jadi kalian di enter. Lihat dari baris 71 ya. Seudah kelas player. Seudah kelas player, kalian bikin kelas enemy. Coba cari dulu. Sebelum bikin variabel. Oke, sudah. Nah, kalau sudah, kita akan lanjutkan lagi. Kita membuat update.
update gerak musuhnya. Nah, kita bikin dia dalam dev aja. Kita bikin update. Oke. Jadi ada dua nih. Ada kelas enemy dan juga dia punya update. Terus, udah kita buat dulu kelas enemy-nya dulu aja ya guys. Coba dibuat dulu. Jadi, kalau coba jelasin ya, kita akan ngebikin sebuah objek enemy, di mana objek enemy-nya itu kita punya player G image, player X, player Y, size X sama size Y, player speed. Kita cek ya musuhnya itu punya seperti apa propertinya. Lalu kita update nih. Kalau rectangle X-nya itu kurang dari 420 alias wall X tambah wall width itu kurang dari 420, maka dia akan ngebikin side-nya itu jadi right. Ya, dia akan ke kanan. Karena dia udah lebih jauh nih ke kiri. Kita harus ngebikin dia otomatis ke kanan. Selain itu kita ke kiri, dan kalau dia ke kiri, kecepatannya berkurang. Sisanya bertambah. Ya, oke. Udah boleh dibuat ya. Coba dibuat dulu kelas enemy yang ini ya, yang dimarahin. Kadang stop record dulu ya, biar nggak terlalu panjang. Nah, di bagian berikutnya, apa yang akan kita buat? Bagian berikutnya, kalian akan coba untuk ngebikin beberapa objek baru, yaitu bullet sama monsters. Ya, kalian akan membuat bullet sama monsters. Boleh kalian buat dulu ya. Kita buatnya di sini aja ya. Buat objek, bullet, dan monster. Nah, jadi kita membuat ya yang ini. Ada objek bullet dan ada monsternya. Setelah itu, kita buat mereka ke dalam sebuah grup. Grup apa? Nah, pertama, monsternya udah nggak pakai game sprite ya. Jadi kita ganti yang baru 129, kita udah pakai enemy sekarang. Pakai kelas enemy. Dan kita akan membuat monsternya itu ke dalam sebuah grup. Monsters. Kita bikin dia add monster. Nah, gitu ya. Bangsa Ugi atau Uncok mungkin masih bisa ditanyakan. Masih baru nggak tulis. Itu. Tapi terserah Oke. ya. Lalu tinggal kita kasih aja di sini ya. Jadi guru. Kita udah update dua objek baru, lalu kita tambahkan lagi ya. Kita menambahkan apa? Kita tambahkan ini untuk loopingnya berjalan tiap 0,05 detik. Jadi biar nggak terlalu ngebug. Kita bikin time.delay itu 50 aja. Dan baru kita kasih elif ya. Yang ini udah ya, bikin objek ya. Bullets group sama monsters group udah ya. Kalau udah, kita akan lanjutin Ada ke bilang kan? pembuatan yang berikutnya. Iya, iya. Nah,
Di pembuatan berikutnya, kalian akan menambahkan program baru ketika ada key down dan juga key up. Ya, untuk apa? Untuk yang tombol space-nya, guys. Jadi kalian perlu menambahkan di sini ya, elif e.key ketika ada event yaitu adalah key space. Apa yang akan terjadi? Dia akan memanggil metode fire. Nah, kita cek nih, fire ini udah ada atau belum? Ya, makanya kita perlu bikin fire juga. Di mana? Yang ini sudah kita tandain ya. Oke. Kita membuat yang fire berikutnya ada di mana? Di dalam kelasnya player. Kita ke kelas player. Nah, kelas player ya. Di kelas player kita tambahkan dev baru. Untuk apa? Untuk menembak itu loh guys. Yang ini kita bikin metode nembak. Nah, metode nembak untuk apa? Untuk kita bikin dia keluar nih buletnya. Di atas yang enemy aja ya kalian bikinnya guys. Tinggal kita bikin aja bulet itu sama dengan apa? Bulet. Terus kita panggil gambarnya bulet png dan kita self center X dan juga yang tadi center Y. Center X sama center top aja ya, kita pakai rectop. Nah, rectop. Terus habis itu tinggal kita setting deh. Nah, size-nya itu 15, size-nya itu 20, dan kecepatannya itu 15 juga. Di situ tinggal kita masukin buletnya ini ya ke dalam grup bulet. Bulet. Nah, ya udah punya fire. Iya, itu Coba ada. ditambahkan di playernya di atas kelas enemy seperti ini ya. Metode untuk nembak player ya. Karena custom itu jangan ganggu nak, jangan ganggu kakaknya. Iya, ambil itu. Coba di atas enemy ditambahin dulu. Di sini bawa sini praktiknya ribut di situ. Nanti didengar kakak.
Sudah, Deadfire sudah ya. Metode nembak di atas kelas enemy. Kedot ini kenapa malah black screen kak? Hah, oke, coba. Kak Daud mau lihat masing-masing dari kalian, coba di share screen guys. Udah sampai sejauh mana? Coba share screen semuanya. Mana? Belum 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 selesai ya, Syahri. Belum selesai guys. Nanti ya. Itu tuh masih ada yang perlu kita update dulu monster sama bulletnya. Makanya tadi Kak Daud agak buru-buru biar keburu. Yang lain ini hanya Syahri aja yang share screen. Ezra, Bri, Clairin, Theo. Apakah bisa? Bri, oke. Missing di baris 125 ada yang typo ya. Oke, punya Clairin dari jalanin. Update, oke. Sip. Terus Theo, oke Theo. Sip. Oke deh, kalau gitu kita lanjutin aja ya. Belum ya, belum selesai guys. Nah, di bagian berikutnya apa yang akan kita buat? Jadi ini yang fire nembaknya Kak Daud kirim aja di chat ya. Chat kalian bisa pakai. Nah, nembak. Terus abis nembak, kita akan lanjutin ke bagian yang berikutnya. Di mana kita akan coba untuk menambahkan program untuk not finish-nya. Jadi ketika game berlangsungnya seperti apa. Nah, kita akan hapus saja ya yang ini. Kita hapus dulu aja ini ya. Nah, kita pertama akan membuat dulu untuk pacman.update. Setelah di-update pacman-nya, kita akan ke bullets, jadi biar dia bergerak juga. Dan setelah bullet, kita pacman reset. Nah, lalu kita akan draw sama reset juga final sprite-nya. Bentar, oke. Pacman reset. Nah, ini ya kita tambahin pacman update, bullet, pacman reset, terus kita bikin bullet draw. Kita gambar ya. Sekarang groupingnya.
Nah, setelah kita gambar, dia kemana digambarnya di window ya. Lakukan hal yang sama juga untuk barriers. Dan tinggal final sprite-nya di reset lagi, guys. Udah. Terus, kita tinggal ngebikin yang persentuhan tadi, collision. Jadi ketika ada sentuhan di dalam game, di dalam gamenya apa yang terjadi? Nih, kita bikin group collide aja ya. Sprite group collide kalau antara monsters dengan bullets, dua-duanya akan hilang. Berarti kita kasih true dan true. Tapi, ya, kalau misalnya bullets dengan barriers, nanti yang hilangnya cuma untuk bulletsnya doang. Oke, kita monsters update dulu. Dan juga kita monsters draw. Oke, baru deh kita sprite collide lagi ya. Nah, ini untuk apa? Ini untuk bullets dengan barriers. Dua-duanya itu true dan false. Jadi, yang bullets harus menghilang, yang barriers tetap ada. Ya. Nah, yang if ini kita perlu update, guys. Jadi, dia bukan collide track doang, tapi kita bikin dia jadi sprite collide antara Pac-Man dengan monsters. Ini false. Ya, nggak ada yang menghilang. Terus kita sprite collide lagi yang ini ya. Bukan collide track doang. Tapi, ini udah collide track aja ya. Udah bener ya. Ya, udah bener guys. Jadi, yang perlu diupdate itu ada di bagian sini ya. Sip. Kalau misalnya kita save, kita play. Wah, ada yang error guys. Player speed di baris 134. Iya, enemy-nya ya. Enemy-nya kurang player speed katanya. Kita kurang 0,5 di sini. Oh, ada yang error lagi. Enemy object is not hitterable. Beuh. Enemy object is not hitterable. Di baris 186 katanya guys. 186. Oke. Oh iya, ini bukan monster, bukan satu ya, tapi kita pakainya yang grup, ya pakainya monsters. Nah, jadi kalau sekarang kita udah bisa membuat gerak musuhnya ya. Oke, jadi logiknya seperti yang tadi ya. Nah, oke, kita sudah bisa mengalahkan musuh dan kalau kita menyentuh final sprite, kita yang menang. Ya, oke, jadi logik yang bagian utamanya ada di sini tadi. Ya, dan penjelasannya nanti kalian bisa tonton ulang di Google Doc, di apa di YouTube ya. Kadot akan share juga recordingnya. Dari kalian mungkin ada pertanyaan dulu atau bisa mulai buat juga ya dari yang sini nih di baris 170 if not finish. Boleh kalian update dulu punya kalian. Dan Kadot juga akan update di Google Docs ya. Sip, udah diupdate di Google Docs bisa kalian pakai. Jadi udah mungkin project Mesh Labirinnya udah selesai ya, tidak ada lagi di minggu depan kita akan coba untuk presentasi. Ya, minggu depan kita coba untuk presentasi gimana sih caranya presentasi.
Sekaligus kita akan coba main game lagi ya. Udah lama banget gak main game. Eh, udah, mungkin itu aja. Kak Daud juga akan coba untuk bantu kalian ngebikin slide masing-masing. Ya, kita akan pakai bikin PPT. Eh, nah, ada pertanyaan dulu mungkin, guys. Kak Daud stop dulu recordnya biar nggak terlalu panjang ya.